Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzatul Iza dari kelas XAPL 2. Saya akan membahas tentang kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Pada 1595, Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi Belanda menuju ujung selatan Afrika. Selanjutnya terus menuju ke arah timur, melewati Samudra Hindia, dan pada tahun 1596, Cornelis de Houtman tiba di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka atau sesama pedagang Belanda. Untuk mencegah persaingan yang tak sehat, maka didirikanlah VOC atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur, merupakan gabungan dari beberapa perusahaan Belanda. VOC dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang menjalankan tugas pemerintah di daerah jajahannya. Gubernur jenderal VOC yang pertama adalah Pieter Both. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Aman, Maluku. Namun, pusat perdagangan dipindahkan ke Jakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain kantor dagang VOC, juga terdapat kantor dagang Inggris yaitu EIC. Hal ini tidak disukai Belanda. Gubernur Jenderal VOC yang kedua yaitu Jan Pieter Jonkheer membujuk penguasa kerajaan Banten untuk mencabut izin kantor dagang Inggris EIC. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan oleh Raja Banten. Momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda pada masa berikutnya. VOC menikmati kekuasaan dan kelonggaran yang diberikan oleh penguasa Banten. Jakarta kemudian diubah namanya menjadi Batavia oleh VOC. VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan pusat kantor dagang dan pemerintah. VOC bisa melakukan semua itu karena VOC memiliki hak oktore. Apakah hak oktore itu? Hak oktore adalah hak istimewa diberikan pemerintah Belanda kepada VOC. Di antaranya hak mencetak uang, hak memiliki angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. VOC memaksa kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara, di antaranya dengan politik atau adu domba, atau divide et impera. Saat terjadi konflik di dalam kerajaan Belanda akan mendukung salah satu pihak. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, maka Belanda akan meminta kontrak monopoli di dalam kerajaan tersebut. Akibat monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita. Rakyat tidak bebas menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual kepada VOC dengan harga yang ditentukan oleh VOC, yang tentunya sangat rendah. Siasat divide et impera atau adu domba yang dilakukan VOC bisa kita lihat pada saat Sultan Hasanuddin yaitu Raja Gowa di Sulawesi Selatan berselisih saham dengan Raja Bon yaitu Arung Palaka. VOC memberikan dukungan kepada kerajaan Bon sehingga kerajaan tersebut menang dari Gowa. Perjanjian Bongaya pada tahun 1667 pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kebangkrutan karena korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik. Besarnya biaya perang juga menjadi penyebab kebangkrutan VOC. Kemudian pada tanggal 31 Desember 1729, VOC dibubarkan. Sejak tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda dengan sebutan Pemerintah Hindia Belanda. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.